terbang dengan sayap fajar, jauh tinggi bagai raja wali. Ku tenang bersamamu melewati badai, kau kan terbang tinggi bersamamu, menyaksikan kuasamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Allahku. Lingkupiku dengan kasih-Mu Tuhan, hadapi kehidupan ini. Bawaku terbang dengan sayap fajar, jauh tinggi bagai raja wali. Ku tenang bersamamu melewati badai, ku kan terbang tinggi bersamamu, menyaksikan kuasamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Allahku. Ku tenang bersamamu melewati badai, ku kan terbang tinggi bersamamu, menyaksikan kuasamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Allahku. Aku tenang bersamamu melewati badai, ku kan terbang tinggi bersamamu, menyaksikan kuasamu di dalam hidupku. Ku bersyukur ya Allahku. Ku bersyukur ya Allahku. Ku bersyukur ya Allahku. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali jumpa dalam program The Voice of Truth, Suara Kebenaran. Yang melalui program ini kami berdoa, kami berharap saudara-saudara sungguh-sungguh mendapatkan pencerahan-pencerahan yang dapat mengubah hidup saudara-saudara sekalian, sehingga saudara-saudara sekalian bertumbuh dalam kebenaran dan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Saudara, Tuhan mengendaki agar kita terus-menerus mengalami pembaharuan setiap hari. Perjalanan waktu kita seiring dengan regenerasi sel-sel di dalam tubuh kita, demikian pula terjadi metamorfose atau pembaharuan di dalam kehidupan kita. Dan kita harus memandang bahwa pembaharuan yang harus berlangsung itu, Tuhan beri waktu 70 sampai 80 tahun
Jadi waktunya singkat. Pembaharuan pikiran yang membentuk karakter atau watak seseorang, yang buahnya akan dinikmati di kekekalan, ya, itu sangat singkat. Sekali lagi 70-80 tahun dibanding dengan kekekalan, itu sangat singkat. Jadi pembaharuan pikiran tidak boleh hanya berlangsung atau terjadi sesaat saja. Ada orang-orang yang pada waktu-waktu tertentu begitu tekun dan giat belajar kebenaran firman, begitu tekun dan giat berdoa, begitu tekun dan giat memperhatikan kehidupan rohaninya. Tapi di waktu yang berbeda atau di waktu lain, ia tidak lagi bertumbuh, mengalami stagnasi. Memang ada banyak hal yang menjadi sumber penyebab seseorang menjadi suam. Seseorang tidak bertumbuh. Tetapi kalau kita mengalah tunduk kepada penyebab-penyebab tersebut, kita tidak akan pernah bertumbuh secara benar dan wajar. Jadi pembaharuan pikiran harus berlangsung setiap hari, tiada henti, dan tidak ada waktu di mana kita tidak bertumbuh secara benar. Ini merupakan ketetapan, saudaraku, yang tidak boleh dihindari dan tidak akan bisa dibantah. Bahkan Tuhan sendiri juga tidak akan melanggar hukumnya. Hukum di sini maksudnya adalah bahwa seseorang bisa berubah lewat proses. Tuhan tidak membuat sulapan. Tuhan sendiri terikat dengan hukumnya. Harus dicamkan bahwa kita menghadapi pribadi yang integritasnya sempurna, pribadi agung yang tidak bisa diajak kolusi. Tuhan tertib, sangat tertib dan ketat dalam menegakkan hukumnya. Nah, kalau kita mengenal integritas Allah yang begini luar biasa, kalau kita mengenal integritas Allah yang begini luar biasa, maka kita akan lebih berhati-hati, saudaraku sekalian. Ya, kita akan lebih berhati-hati. Tidak sembarangan bertindak, sebab Tuhan sendiri terikat dengan hukumnya. Kalau seseorang dari muda tidak bertumbuh dengan baik, tidak bertumbuh secara benar, maka di hari tuanya ketika dia berdoa, mohon supaya dia bisa bertumbuh, tidak akan bisa. Dia ingin mencapai satu tahapan pertumbuhan yang signifikan, tidak akan bisa. Sebab dia telah menginvestasikan waktunya, hasrat-hasratnya kepada perkara-perkara dunia. Dan kecil kemungkinan kalau seseorang dari muda tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, di hari tuanya dia bisa sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan. Sulit, karena irama hidupnya sudah salah begitu lama. Ya, kalau dari muda memang tidak sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, tidak sungguh-sungguh mau berkenan kepada Tuhan, sulitlah di hari tuanya dia bisa berdoa dengan kalimat misalnya, Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Tuhan, aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Sulit. Kalaupun dia mengatakan itu, standar kesucian yang dia bayangkan, standar perkenanan Tuhan yang dia pahami, sangat miskin. Sangat miskin. Nah, ini yang tadi saya katakan, Tuhan pun strict dan ketat dengan hukumnya. Ya. Hukum di mana Tuhan ya memberikan kesempatan manusia untuk bertanggung jawab
atas waktu yang diberikan, yang ditabur orang, itu juga akan dituainya. Jadi Tuhan tidak membuat sulapan. Kalau dari umur, maksud saya sejak muda, sejak dini tidak sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus, hidup sembarangan, hidup sembrono, ceroboh, ya, menghamburkan waktu, hasrat dan keinginannya untuk perkara dunia. Lalu ketika usia 55 tahun, 60 tahun atau 50 tahun, ya, dia mulai bersungguh-sungguh lalu bisa mencapai nilai yang ideal. Sulit, saudaraku. Tidak sama dengan orang yang sejak muda memang belajar mengerti kehendak Tuhan. Sejak muda berusaha menyenangkan hati Tuhan. Tidak bisa disamakan dengan orang-orang ini. Tidak bisa. Ya, masakan yang dari muda hidup suka-suka sendiri sampai usia 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun. Lalu di hari tuanya setelah dia bertobat, dia sama dengan orang yang dari muda memang sungguh-sungguh mau belajar mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendaknya. Saudara, pelajaran mengenai Esau, ya, mahal. Esau minta berkat dari ayahnya Ishak. Ishak tidak bisa memberikan berkat itu karena waktunya berlalu, dan apa yang disediakan untuk Esau telah diberikan kepada yang lain. Hal ini menjadi gambaran kehidupan orang percaya. Berkat yang berguna untuk pendewasaan dan penyempurnaan kita, Tuhan telah sediakan. Ya, dan pasti diberikan pada waktunya. Tetapi kalau waktu itu berlalu, maka berkat itu tidak bisa diadakan lagi. Atau bisa tidak diadakan lagi. Atau bisa berlalu. Tuhan menyediakan berkat-berkatnya, dan setiap berkat-berkat Tuhan ini akan diberikan pada waktunya, saudaraku. Jika waktu itu berlalu, maka saudaraku sekalian, kesempatan itu juga berlalu. Maksud saya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh berkat tersebut. Seiring dengan berlalunya waktu, seiring dengan hilangnya kesempatan. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar kita menggunakan waktu yang ada. Efesus 5 ayat 16. Pergunakanlah, ya, waktu yang ada. Pergunakanlah. Dalam teks aslinya adalah exagerazo. Exagerazo, yang artinya bisa membeli dan juga bisa berarti menebus. Untuk bisa melakukan tindakan membeli atau menebus, dibutuhkan sarana untuk barter. Dibutuhkan sarana untuk barter. Harus ada tindakan barter. Nah, saudara sekalian, jadi kalau kita mempergunakan waktu yang ada untuk perkara-perkara rohani, maka ada hal-hal lain yang harus dilepaskan. Nah, kita sering menyaksikan bagaimana seseorang tidak mau membuang hal-hal yang harus dibuang. Tuhan Yesus mengatakan kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Ini yang menjadi masalah, saudaraku. Sering kita tidak serius membuang apa yang seharusnya kita buang, saudara. Tidak serius. Kita harus melepaskan apa yang seharusnya kita lepaskan. Dewasa ini banyak orang beranggapan bahwa menjadi dewasa rohani atau mencari perkara-perkara yang di atas seakan-akan bisa dilakukan sebagai sambilan. Dalam hal ini kekristenan menjadi bagian hidup, bukan segenap hidup. Lebih rusak lagi kalau kegiatan rohani diselenggarakan hanya untuk mencari atau memperoleh berkat-berkat jasmani. Jadi orang bergereja hanya supaya diberkati secara jasmani, supaya sembuh dari sakit, supaya ekonominya lancar, enteng jodoh, naik pangkat, karir sukses, dan lain sebagainya. Ini sama dengan orang-orang yang pergi ke dukun atau tempat-tempat keramat
yang menjadikan ya sarana itu untuk memperoleh keuntungan-keuntungan materi atau jasmani. Asas manfaat seperti ini tidak boleh ada di dalam gereja. Tidak boleh. Tidak boleh ada di dalam gereja. Tidak diperkenankan ada di dalam gereja. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak menginginkan seseorang, saudaraku sekalian, ya. Tuhan tidak menghendaki, Tuhan tidak menginginkan seseorang hidup dalam kecerobohan atau kesembronoan, di mana perkara-perkara rohani tidak dihargai secara pantas. Dan ini yang terjadi. Ini yang terjadi dewasa ini dan kita tidak bisa mengubah. Mengerikan, saudaraku. Ya. Hal yang sulit, mengerikan. Saudaraku sekalian, pengajaran yang tendensinya atau arahnya kepada berkat jasmani, di mana orang bergereja untuk mencari berkat-berkat jasmani itu, merupakan sarana ampuh yang digunakan oleh kuasa kegelapan menyimpangkan umat dari kebenaran. Menyimpangkan umat dari kebenaran, saudaraku. Nah, dan ini menghambat pertumbuhan iman yang benar, menghambat pertumbuhan iman yang benar. Saya berharap saudara-saudara, pembicara-pembicara firman, sahabat-sahabat pelayan Tuhan, ya, tidak terjebak di sini. Tidak terjebak di sini. Saya berharap saudara-saudara sekalian tidak terjebak di sini. Di mana saudara-saudara melayani firman, menyampaikan firman yang tendensinya, ya, arahnya adalah untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Arahkan jemaat untuk mengenal kebenaran. Arahkan jemaat untuk mengalami pembaharuan pikiran. Arahkan jemaat untuk memiliki kecerdasan roh, supaya bertumbuh di dalam kebenaran. Sebab kesempatan untuk bertumbuh, kesempatan untuk menjadi sempurna, itu kesempatan yang sangat terbatas. Peluang ini tidak akan pernah dimiliki kalau berlalu. Berkat jasmani sementara, saudaraku. Berkat rohani yang abadi. Jangan tanpa sadar seseorang dipakai iblis untuk merusak banyak orang. Merusak pertumbuhan iman. Merusak pertumbuhan iman. Saudaraku sekalian, pengajaran yang tendensinya kepada berkat jasmani itu menjadi sarana yang ampuh oleh kuasa kegelapan menyimpangkan umat dari kebenaran dan menghambat pertumbuhan iman yang benar. Dalam hal ini harus disadari dan diterima bahwa pertumbuhan iman harus melalui proses. Tuhan Yesus tidak akan melakukan sulapan di mana orang yang tidak dewasa rohani dalam waktu singkat bisa menjadi dewasa rohani. Kedewasaan rohani atau perkenanan di hadapan Tuhan harus diperjuangkan melalui perjalanan waktu, ketekunan, dan harga mahal yang harus dibayar. Kalau seseorang tidak melakukan sejak dini, maka ia tidak akan meraihnya dengan kualitas yang baik. Kalau ia tidak melakukan sejak dini, ia tidak akan mencapai hasil dengan kualitas yang baik. Di sini berlaku hukum tabur tuai, ya. Oleh sebab itu kita harus menabur apa yang baik selagi ada kesempatan. Kesempatan menabur, taburlah supaya kita menuai pada waktunya. Bukankah dalam hidup ini ada musim menabur, ada musim menuai. Jangan musim menuai kita baru menabur. Jangan pada masa musim menabur orang tidak menabur.
Saudara, kalau kita berdoa ya bahwa kita membutuhkan berkat yang baru dari Tuhan. Selalu baru tiap hari. Berkat yang baru setiap hari itu, saudaraku, jangan hanya dipahami sebagai berkat jasmani. Jelas berkat jasmani Tuhan sediakan dan manusia harus mengupayakannya. Ya. Jelas berkat jasmani Tuhan sediakan dan Tuhan harus mengupayakannya. Berkat rohani pun juga demikian. Berkat rohani pun juga demikian, saudaraku sekalian. Tuhan sudah sediakan dan anak-anak Tuhan harus mengupayakannya. Saya sering memperhatikan pada waktu kebaktian ya di gereja-gereja tertentu. Ya, doa-doa mereka mengisyaratkan atau mengindikasikan bahwa perubahan pikiran, hidup berkenan kepada Tuhan bisa diminta dan seketika itu diberikan. Seperti misalnya kalau di gereja, ya seorang pemimpin yang berdiri di mimbar berkata, minta kepada Tuhan, rubah hidup kita. Saya setuju Tuhan berkuasa merubah, karena Tuhan menyediakan fasilitas untuk merubah. Tetapi jangan berpikir bahwa saat itu juga ketika doa dinaikkan maka ada perubahan secara signifikan. Saya setuju pula ada perubahan, tapi perubahan yang pasti tidak signifikan. Perubahan yang tidak besar, perubahan yang tidak mendasar atau tidak terlalu mendasar. Jadi pada waktu di gereja kita berkata, ubahlah aku Tuhan. Bisa saja komitmen kita dibaharui, tekad kita dibaharui, Tuhan memberikan kepada kita satu hati yang memiliki gairah untuk hidup benar, hidup sesuai kehendak Allah. Tetapi, saudara, hal itu, saudara, tidak signifikan membuat orang berubah secara permanen. Sebab perubahan yang permanen itu harus berlangsung setiap saat. Harus berlangsung setiap waktu. Lewat perjalanan waktu. Ya, seiring dengan pembaharuan pikiran kita. Seiring dengan pengalaman hidup yang kita lalui. Disitulah pembaharuan hidup, pembaharuan pikiran, cara berpikir, paradigma, gaya hidup seseorang berubah. Kalau kita memperhatikan hal ini, saudaraku sekalian, ya, kita tidak akan lagi berpikir bahwa kebaktian itu signifikan merubah karakter seseorang. Orang yang ke gereja belum tentu berubah secara signifikan, apalagi yang tidak bergereja. Oleh sebab itu jangan mengesankan bahwa orang yang ke gereja pasti otomatis jadi baik. Kita melihat fakta banyak orang bergereja tidak bertambah baik. Kejahatannya tidak berkurang, bengisnya, kejamnya, egoisnya, tidak jujurnya, tidak takutnya akan Allah, tidak berubah. Faktanya demikian. Dan ini yang menyedihkan. Kita tidak bisa menghindari hal ini. Ini yang menyedihkan. Faktanya demikian, saudaraku. Ternyata ada orang-orang yang bergereja dari tahun ke tahun tapi tidak memiliki perubahan secara signifikan. Hidupnya tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Nah, keseriusan kita untuk sungguh-sungguh berubah, saudaraku sekalian, itu nampak dari kesungguhan kita bukan hanya bergereja, pasti bergereja, ya, harus bergereja, tapi di rumah serius belajar firman Tuhan, mendengarkan CD khotbah, mengamati setiap peristiwa hidup yang di dalamnya Tuhan mau mengajar, mengamati setiap peristiwa hidup yang di dalamnya Tuhan mau berbicara, mengamati setiap perubahan hidup, kejadian hidup, dan itu membawa perubahan-perubahan yang lebih permanen dan fundamental. Dan Tuhan bekerja
dan melalui segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kekristenan bukan bagian hidup kita, tapi segenap hidup kita. Berkat pendewasaan telah Tuhan sediakan dan pasti diberikan pada waktunya. Jangan berlalu, sehingga kesempatan itu juga meniadakan berkat tersebut. Manfaatkan setiap momentum, setiap kairos yang Tuhan sediakan untuk bertumbuh. Amati itu, setiap langkahmu, setiap langkahku ada berkat rohani yang Tuhan sediakan. Persoalkan perkara-perkara rohani, jangan persoalkan perkara-perkara jasmani, karena berkat jasmani Tuhan pasti sediakan. Kita harus bertanggung jawab, kerja keras, kerja dengan jujur, dan memaksimalkan semua potensi. Saudaraku sekalian, pesan ini saya harap bisa saudara tangkap sepenuhnya. Saudara tangkap dengan clear, dengan jelas. Dan pesan ini benar-benar memperlengkapi saudara menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Anak-anak Tuhan yang berkenan kepadanya. Saya berharap dengan mengikuti program ini, saudara-saudara sekalian mendapatkan wawasan-wawasan yang baru dalam hidup kekristenan saudara, mendapatkan penglihatan-penglihatan yang baru, penglihatan dalam arti pengertian, sehingga hal itu benar-benar menjadikan saudara anak-anak Tuhan yang berkenan. Di jalan itu ku sesat, di rimbun rimba keputusanku. Apa yang ku pandang baik ternyata timbunan ambisi. Di ujung hatiku nyeri, meradang duka sesalnya hati. Ku lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan. Hingga jiwaku lebih agungkan namamu, dalam kenangan abadi ku hayati pengampunanmu. Di ujung hatiku nyeri, meradang duka sesalnya hati. Ku lukai perasaan dan abaikan isi hatimu. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar
menantikan Engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan nama-Mu. Dalam kenangan abadi ku hayati pengampunan-Mu. Bagai burung yang telah kehilangan sayap, ku menggelepar menantikan Engkau. Sebelum hari senja, Tuhan tolonglah hamba, selamatkan hidupku ini dari kebinasaan, hingga jiwaku lebih agungkan nama-Mu. Dalam kenangan abadi ku hayati pengampunan-Mu. Saudara, waktu adalah anugerah. Artinya, kita menerimanya dengan cuma-cuma. Kita menerimanya dengan cuma-cuma. Tetapi di dalam anugerah tersebut ada tanggung jawab dan resiko. Tanggung jawab maksudnya adalah bahwa kita harus menggunakan waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan secara benar. Jadi waktu yang diberikan bukan boleh kita gunakan suka-suka kita sendiri. Bisa, karena Tuhan memberikan kebebasan, bisa kita gunakan suka-suka kita sendiri. Tetapi tidak boleh mestinya. Waktu adalah anugerah, artinya kita menerimanya dengan cuma-cuma. Tetapi dalam anugerah tersebut ada tanggung jawab, ada resiko. Tanggung jawab maksudnya adalah bahwa kita harus menggunakan waktu untuk membangun persekutuan dengan Tuhan secara benar. Untuk itu seseorang harus memiliki karakter atau watak yang seiring dengan Tuhan. Jadi untuk memiliki persekutuan yang benar, persekutuan yang harmoni dengan Tuhan, seseorang harus memiliki karakter dan watak yang seiring dengan Tuhan. Kualitas mental kita, kualitas moral kita harus memadai. Dan standarnya adalah kudus seperti Dia kudus. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kekudusan yang harus dicapai oleh anak-anak Tuhan adalah kekudusan Allah sendiri. Saudara, rasanya ini mustahil, saudara. Ya. Rasanya ini mustahil. Mustahil untuk dilakukan. Mustahil untuk dilakukan. Sebab bagaimana kita bisa kudus seperti Allah kudus? Tetapi saudara, lewat perjalanan waktu, nanti sampai pada satu level di mana saudara makin yakin
bahwa kita bisa mencapai kesucian yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Sebab tidak mungkin Allah Bapa berkata kuduslah kamu, tetapi Ia tidak melihat kemungkinan kita menjadi kudus seperti Dia. Tidak mungkin kan seorang bapak menyuruh anaknya usia 5 tahun untuk mengangkat satu barang yang beratnya 20 kilo. Anak baru umur 5 tahun. Lalu bapak berkata, kamu harus mengangkat barang itu. Itu bapak gila. Bapak yang tidak waras. Nah, kalau bapak di surga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, Tuhan akan memperlengkapi kita dengan kemampuan, kesanggupan, sehingga kita bisa memiliki kekudusan seperti kekudusannya. Kita harus optimis. Dan optimis kita itu sebagai satu bentuk atau wujud kepercayaan kita kepada Bapa di surga. Ya. Kalau kita tidak optimis, kita memandang Tuhan tidak bijaksana, Tuhan kejam karena memberi perintah yang tidak bisa kita lakukan. Dan itu berarti kita tidak menghargai, tidak menghormati Tuhan, atau tidak memperlakukan Tuhan secara pantas. Itu pelecehan. Jadi kalau orang tua misalnya berkata kepada anaknya, ayo nak, tolong lompat. Ayo lompat. Anaknya berkata, enggak mau papa. Kenapa? Saya enggak bisa papa. Loh, apa kamu pikir papa bodoh? Menyuruh kamu melompat, padahal kamu akan masuk ke dalam jurang ini. Ya, jurang itu jaraknya hanya 1 meter. Kamu bisa lompat. Hanya 1 meter. Kau bisa. Kalau jaraknya 2 meter, 3 meter mungkin kamu nggak bisa. Kalau 1 meter kamu mampu, nak. Mampu. Kamu mampu. Jadi kalau Tuhan berkata kuduslah kamu sebab aku kudus, lalu kita berkata nggak bisa Tuhan. Nah ini kan sama juga kita melecehkan Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan melihat kemungkinan kita bisa melakukan. Dan Tuhan juga memberikan kepada kita kesanggupan atau kemampuan untuk bisa melakukannya. Sebab Tuhan menginginkan satu hubungan yang harmoni dengan kita. Dan keharmonisan hubungan itu bukan hanya ditentukan dari pihak Tuhan, juga dari pihak kita. Kita harus memiliki kualitas moral, kualitas watak, kualitas kepribadian yang baik. Kualitas watak, kualitas kepribadian yang baik yang Tuhan memandang bisa diajak bersekutu, bisa diajak join. Sama kan saudaraku? Anda tidak akan bisa bergaul atau bersekutu atau akrab dengan orang yang karakter atau wataknya Anda nggak nyaman bergaul dengan dia. Saudara, mungkin pernah saudara mendengar orang berkata atau jangan-jangan saudara sendiri yang berkata begini. Berkata begini saudara. Apa namanya? Aku nggak nyaman loh jalan sama dia. Gitu. Ya kan? Jangan-jangan saudara juga yang pernah mengatakan, aku tidak nyaman loh jalan dengan dia. Kenapa? Karakternya, wataknya. Apakah karena tidak tepat waktu kalau janji, tidak jujur soal keuangan, kasar, ya, berangasan. Kalau jalan dengan dia, ya, dikit-dikit marah mau berantem dengan orang, jadi tidak nyaman kita jalan dengan orang itu. Biar Tuhan nyaman dengan kita, saudaraku. Ketika kita berkarakter baik, bermental baik, berwatak baik, untuk seseorang memiliki karakter atau watak yang baik seiring dengan Tuhan, orang harus berjuang. Nah, di sini tidak ada karunia.
Artinya, fasilitas untuk menjadi kudus seperti Allah Bapa itu Tuhan sediakan. Itu anugerah. Ya. Di dalamnya ada waktu. Tetapi apakah seseorang menggunakan, memanfaatkan anugerah itu? Nah, itu tergantung individu, saudaraku. Tergantung individu. Untuk itu seseorang harus berjuang dan menghargai waktu yang Tuhan berikan. Time is grace. Waktu adalah anugerah. Artinya kita harus menerimanya dengan kita menerimanya dengan cuma-cuma, tetapi kita harus bertanggung jawab atas anugerah tersebut. Di dalam anugerah ada resiko. Maksudnya adalah kalau tidak menghargai anugerah tersebut, maka berarti melawan Tuhan atau tidak menghargai Tuhan. Dalam hal ini manusia diperhadapkan pada pilihan menjadi sekutu Tuhan atau seteru Tuhan. Tentu saudara akan menjawab, ya siapa yang mau jadi musuh Tuhan, Pak? Kita juga mau menjadi sahabat Tuhan. Oke. Kalau Anda mau menjadi sahabat Tuhan, saudara harus menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk bertumbuh. Bertumbuh dalam karakter atau watak yang baik. Sampai saudara bisa berjalan seiring dengan Tuhan. Manusia harus menentukan atau memilih menjadi sekutu atau seteru. Sekutu, sahabat. Seteru, musuh. Dan kita tidak ada di daerah netral yang bisa tidak mengambil keputusan. Yang boleh tidak mengambil keputusan. Setiap kita harus mengambil decision. Keputusan menjadi seteru atau sekutu Tuhan. Ya tentu saudara berkata, ya kita semua mau menjadilah Pak sekutu Tuhan. Oke, tetapi apa langkah-langkah konkret saudara untuk menunjukkan yang saudara sungguh-sungguh mau menjadi sekutu Tuhan? Yaitu menggunakan waktu yang ada untuk bertumbuh. Menggunakan waktu yang ada untuk bertumbuh dalam karakter yang baik. Pertumbuhan dalam karakter yang baik. Pada dasarnya, banyak orang, saudaraku sekalian, belum menjadi sekutu Tuhan. Iya, mereka bukan orang-orang jahat, orang-orang baik, orang-orang yang bergereja, aktif dalam kegiatan pelayanan dan lain sebagainya. Hanya mereka ini tidak mencapai satu standar moral, karakter yang Tuhan kehendaki. Dan banyak di antara mereka yang ke gereja dengan pikiran dapat berkat jasmani dan ke surga dengan cara yang mudah. Padahal keselamatan itu menuntut segenap hidup. Pertaruhannya segenap hidup. Di dalam keselamatan itu ada pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Pemulihan hubungan antara Allah dan manusia. Nah, pemulihan hubungan ini, saudaraku sekalian, ya, bisa berlangsung atau terjadi kalau seseorang hidup dalam kebenaran Tuhan. Ya. Di dalam keselamatan ada hubungan antara Allah dan manusia. Dan hubungan ini bisa ideal kalau manusianya punya karakter yang baik. Ya. Kalau dulu kan kita tidak berpikir begitu. Maksud saya ya. Ya, waktu masih muda ya, dari kecil saya Kristen. Pokoknya Tuhan Yesus mati di kayu salib menebus dosa-dosa saya, otomatis saya bisa ketemu Tuhan lagi. Jadi salib itu menghubungkan antara Allah dan manusia secara otomatis. Dan itu yang konyol. Itu yang keliru. Itu yang salah. Memang salib memberi potensi manusia bisa bersekutu dengan Allah. Tetapi tidak otomatis. Harus diperjuangkan. Orang percaya harus berpikir bahwa ketika kita menjadi anak tebusan Tuhan, maka
Tuhan menyediakan sarana supaya kita hidup sebagai anak-anak yang bisa bersekutu dengan Bapa. Dan waktu yang kita miliki 70-80 tahun itu harus memang dikhususkan untuk itu. Tidak ada proyek lain yang lebih besar atau tidak boleh ada proyek hidup kita yang menggeser hal ini. Yaitu bagaimana mengusahakan bertumbuh dalam karakter watak yang baik supaya sebagai anak tebusan kita bisa bersekutu dengan Bapa di surga yang menebus kita. Dan memang kita ini kalau sudah jadi anak tebusan Tuhan, ya kita tidak memiliki diri kita sendiri, kita dimiliki oleh Tuhan. Segenap hidup kita milik Tuhan. Bahkan partikel yang paling kecil yang kita miliki juga milik Tuhan, saudara. Bukan milik siapa-siapa, milik Tuhan. Tuhan yang punya. Tuhan yang punya. Jadi, kalau kita menjadi anak tebusan lalu kita boleh gunakan waktu kita sembarangan atau sia-sia, kita merasa menjadi majikan atau tuan di atas waktu kita, itu bahaya. Terus terang ya, saya makin menyadari hal ini itu tahun-tahun belakangan ini. Jadi begitu saya melek mata pada pagi hari, saya mulai menyadari bahwa waktu yang kumiliki hari ini bukan milikku. Belongs to him, milik Tuhan. Dan aku tidak boleh menggunakan waktuku untuk hal yang sia-sia, yang tidak perlu. Aku harus menggunakan waktuku dengan bijak, menggunakan waktuku dengan benar, supaya aku bisa sungguh-sungguh menjadi sekutu Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi segala keinginan-keinginan yang tidak membuat kita bertumbuh dalam Tuhan, artinya tidak membuat karakter kita bertambah menjadi baik, harus digugurkan, harus diturunkan. Keinginan-keinginan untuk memuaskan hawa nafsu yang membuat kita menjadi sahabat dunia harus dibuang. Sebab percintaan dengan dunia atau persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita mau menjadikan diri kita sahabat dunia, maka kita memusuhi Allah atau mengajak Tuhan menjadi seteru. Kalau kita mau menjadikan Tuhan sahabat, sekutu, kita tidak boleh mengingini dunia ini. Satu hal yang nyaris mustahil untuk dilakukan, ya. Sebab kita punya irama sudah biasa mencintai dunia. Irama di mana kita memiliki banyak keinginan dan kita menjalani hari-hari kita untuk memuaskan keinginan kita. Kita menjalani hari-hari kita untuk menyenangkan hati, memuaskan hati, memuaskan pikiran. Itu irama. Nah sekarang iramanya dirubah. Kita tidak berhak punya keinginan, kecuali keinginan tersebut adalah melakukan kehendak Tuhan. Nah, bagaimana hal ini bisa terjadi? Bisa kalau kita punya komitmen, saudaraku sekalian. Jadi kalau kita merubah keinginan kita, ya arah hasrat kita ke Tuhan. Maka kalau kita bekerja, kita belanja, kita melakukan segala sesuatu, itu harus dalam rangka untuk mewujudkan pertumbuhan karakter watak kita, dan pertumbuhan watak karakter kita menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Harus diingat, iblis menawarkan segala keindahan dunia, ya, supaya pikiran orang percaya disesatkan dari kesetiaan yang sejati kepada Kristus. Dan itu ditulis oleh Paulus dalam suratnya, saudaraku sekalian, ya. Paulus mengatakan dalam suratnya di 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4, aku takut kalau pikiranmu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus seperti Hawa diperdaya oleh ular. Ya. Pikiran yang disesatkan seperti Hawa diperdaya ular.
Sejatinya banyak orang Kristen yang bisa dipandang Tuhan sebagai tidak setia kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak menyadari keadaan mereka yang gawat itu. Ya, banyak orang sebenarnya berkategori bersahabat dengan dunia, tapi mereka tidak menyadari keadaan mereka yang gawat. Jadi jangan heran kalau pengalaman mereka dengan Tuhan sangat miskin. Biasanya mereka bergantung pada pendeta ya, untuk didoakan ya, untuk mendapatkan berkat Tuhan lewat doa-doa pendeta. Ini orang-orang Kristen yang tidak bertumbuh. Bersahabat dengan dunia tapi tidak merasa dia bersahabat dengan dunia. Mengapa? Sebab dia bergereja. Dia nyumbang. Dia memberikan dukungan finansial untuk pelayanan gereja. Dia aktif dalam kegiatan. Dia jadi majelis. Bahkan bukan tidak mungkin jadi rohaniwan. Jadi pendeta. Nah, ukuran bersahabat dengan Tuhan kan bukan karena kita aktif rajin ke gereja, bukan karena kita menjadi aktivis, majelis, atau bahkan pendeta. Tentu, saudaraku sekalian, orang yang memiliki persekutuan dengan Tuhan secara benar ya, dia akan ke gereja, mau tidak mau. Dia pasti ambil bagian dalam pelayanan. Tapi orang yang melayani belum tentu, saudaraku sekalian. Seorang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya saudara. Orang bisa memberi tanpa mencintai, tapi orang tidak mungkin mencintai tanpa memberi. Jadi kalau orang ke gereja belum tentu benar, tapi kalau orang benar dalam konteks orang Kristen ya saudara, dia pasti bergereja. Orang yang aktif dalam pelayanan belum tentu benar, tapi orang benar pasti mengambil bagian dalam pelayanan. Sejatinya banyak orang Kristen yang bisa dipandang Tuhan sebagai tidak setia kepada Tuhan, tetapi mereka tidak menyadari keadaan mereka yang gawat itu. Mereka mencintai dunia. Mereka masih mengasihi dunia. Hal ini disebabkan karena mereka mengenakan pola berpikir anak dunia. Mereka tidak melihat standar hidup kekristenan yang harus dia capai. Mereka tidak menyadari standar hidup kekristenan yang harus dicapai. Jadi ketika mereka memiliki standar hidup kekristenan yang rendah, mereka tidak menyadari bahwa mereka di bawah standar. Dan mereka tidak berupaya untuk menaikkan standar itu. Sudah puas diri. Saya orang Kristen yang baik. Saya bantu uang ke gereja. Oh, saya membantu misi. Oh, saya jadi majelis. Tapi hari-hari hidupnya melekat dengan dunia. Ini orang-orang yang tidak setia ini. Nah, kalau saudara sadar, saudara telah tidak setia kepada Tuhan, ayo kita perbaharui. Watak kita perbaharui. Ayo meningkatkan kualitas kekristenan. Harus kita perjuangkan. Kita harus bertumbuh dalam perjalanan waktu yang ketat ini. Ayo, mumpung kita masih punya kesempatan. Jadi ketika menjadi anak tebusan, maka waktu yang tersedia hanya digunakan untuk menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadanya. Mencapai level moral, mental yang baik. Dengan keadaan mental, moral, karakter yang baik ini, kita barulah bisa bersekutu dengan Tuhan secara benar dan ideal. Dan itu maksud keselamatan. Jadi tidak otomatis orang yang menjadi Kristen, jadi anak Tuhan, lalu hubungannya ideal dengan Tuhan. Tidak otomatis. Perlu perjuangan, perlu usaha untuk itu. Saudaraku sekalian, harus ada usaha. Nah, Tuhan memberikan kita waktu untuk itu. Waktu itu anugerah. Kita terima dengan cuma-cuma. Di dalamnya ada resiko. Kalau kita menghargainya, dengan bertumbuh secara benar, kita berkarakter makin seperti Bapa dan bisa bersekutu. Jika tidak, berarti melecehkan Tuhan dan berarti tidak serius berurusan dengan Tuhan. Waktu adalah anugerah. Hargai anugerah itu. Jangan sia-siakan. Saudaraku, demikianlah suara kebenaran yang telah kita ikuti. Waktu sudah usai. Kami undur diri, saudaraku. Nantikan kami program yang sama di lain kesempatan.
kami akan hadir menjadi berkat. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Sola Gracia. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan, Rajaku, Tuhanku Yesus. Dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Patutlah kami tunduk padamu sebagai anak kerajaan, hidup dalam pemerintahanmu. Lebih dari semua hasratku, ku turut kehendakmu. Lebih dari cita-citaku, ku ikut rencanamu. Ku mau selalu hidup dalam kedaulatanmu, Tuhan, Rajaku, Tuhan.